Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Saat dunia gonjang-ganjing, Prabowo angkat telepon dan bikin gebrakan bareng ASEAN. Di tengah kondisi pasar global yang makin absurd dan nggak bisa ditebak, dunia lagi-lagi dikagetkan sama aksi sepihak Amerika Serikat. Tanpa angin, tanpa hujan, negeri Paman Sam tiba-tiba nerapin tarif 32% buat produk-produk dari Indonesia. Gila, udah gitu mereka juga ngancem, Indonesia jangan coba-coba bales ya. Tapi tahu nggak? Presiden Prabowo Subianto bukannya panik atau ciut, malah santai banget. Dengan wajah tenang, beliau langsung ambil gagang telepon. Dalam hitungan jam, bukan cuma 1, tapi 4 pemimpin besar ASEAN langsung terhubung dalam panggilan khusus. Yang ikutan siapa aja? Nih, simak daftarnya. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. PM Singapura, Lawrence Wong. PM Vietnam, Pham Minh Chinh. 4 pemimpin dari timur itu langsung nyatuin suara. Tapi bukan buat nyindir balik Amerika doang, melainkan bentukin tameng bareng ASEAN buat ngadepin badai ekonomi global yang makin brutal. Dalam siaran resmi dari tim media Presiden Prabowo, dijelasin kalau meeting virtual lintas negara itu berlangsung sampai larut malam, nunjukin betapa serius dan gentingnya situasi ini. Bukan cuma basa-basi diplomatik, ini udah level strategi tingkat dewa. Yang bikin makin menarik, PM Anwar Ibrahim sempat bocorin sebagian isi pembicaraan mereka lewat akun media sosial pribadinya. Katanya, kelima pemimpin ini sepakat untuk nyusun strategi bareng-bareng buat nanggapi tarif sepihak dari Presiden Amerika saat ini, Donald Trump. Jadi, di saat Washington makin agresif, ASEAN malah nunjukin kekompakan. Udah kayak tim superhero dari Asia Tenggara. Sementara itu di Amerika, Wall Street berantakan, rakyat menggila. Pas ASEAN sibuk nyusun langkah cerdas, Amerika malah kayak kapal pecah. Wall Street collapse, saham-saham jatuh kayak domino. Dalam 2 hari doang, indeks S&P 500 kehilangan nilai pasar sebesar 5 triliun dolar alias sekitar 82.775 triliun. Gila nggak tuh? Itu rekor terbesar dalam sejarah bursa saham Amerika. Investor panik, pasar panik, semua ikut goyang. Dan yang bikin makin tegang, rakyat Amerika sendiri ngamuk. Hari Jumat waktu New York, ribuan orang turun ke jalan, bawa satu suara, Trump bukan presiden kami. Demo ini bukan cuma karena ekonomi doang. Mereka juga protes soal pemecatan massal pekerja federal, pemotongan dana kesehatan, deportasi imigran. CNN melaporkan jutaan warga dari seluruh 50 negara bagian ikutan demo. Bahkan Elon Musk juga jadi sasaran amarah. Dia dituding sebagai simbol kong kali kong antara korporasi dan kekuasaan yang makin jauh dari rakyat jelata. Pokoknya suasana di Amerika makin panas. Dan makin parah lagi Tiongkok, salah satu raksasa dalam kelompok BRICS, nggak tinggal diam. Cina balas serangan perang dagang global di depan mata. Kementerian Perdagangan Tiongkok ngumumin bahwa mereka akan nerapin tarif 34% buat semua produk dari Amerika. Boom! Investor yang awalnya berharap dua negara itu bakal duduk bareng dan berunding, langsung kecewa berat. Bursa makin jatuh, dan ancaman perang dagang global pun makin nyata. Kalau udah begini, bisa-bisa dunia masuk ke jurang resesi. Balik lagi ke ASEAN. Apa sih yang dibahas 5 pemimpin itu? Nah, kita balik lagi ke pembicaraan Prabowo dan 4 pemimpin ASEAN lainnya. Kira-kira mereka bahas apa sih? Yang jelas, ini bukan cuma soal balas dendam tarif. Mereka bahas lebih dalam soal gimana ASEAN bisa kuat dan solid bareng-bareng di tengah guncangan global. Strategi kolaborasi ekonomi dan dagang antar negara ASEAN. Mungkin aja bakal muncul semacam blok ekonomi baru versi ASEAN, biar nggak gampang ditekan negara besar. Mereka sadar, kalau ASEAN terus-terusan main aman dan diem aja, bakal terus jadi bulan-bulanan negara adidaya. Makanya sekarang waktunya bersatu, bikin tameng ekonomi regional yang bisa nahan tekanan dari manapun. ASEAN lagi taruhan besar, bro. Bukan cuma ekonomi, tapi masa depan dunia juga. Sekarang nih, ada 3 hal gede yang lagi dipertaruhkan sama negara-negara ASEAN. Ini bukan sekadar soal dagang atau politik, tapi bisa jadi titik balik buat kawasan kita jadi pemain utama di kancah global. Let's break it down, guys. 1. Kemandirian ASEAN. Bisa berdiri di kaki sendiri nggak nih? Yang pertama jelas soal kemandirian ASEAN.
Ini saatnya kita nunjukin ke dunia kalau kita bukan cuma pengikut doang. ASEAN harus bisa unjuk gigi sebagai blok regional yang kuat, independen, dan punya suara sendiri di tengah gejolak geopolitik internasional. Amerika lagi main kasar nih, nerapin tarif gede ke Indonesia dan beberapa negara lain. Tapi kalau ASEAN bisa solid, ini bisa jadi bukti bahwa kita bukan anak bawang yang bisa ditekan seenaknya.